Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap kalian senantiasa sehat selalu ya. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Kalian masih ingat cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak ke pedagang Ismail? Lalu mereka membawanya ke Mesir. Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami hal yang sulit dalam hidupnya. Namun, bukan tanpa sebab Yusuf hidup sebagai budak, karena ada suatu rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Perbudakan ada terus sampai abad pertengahan. Nah, di Inggris ada seorang pedagang budak yang bernama John Newton. John Newton lahir pada tanggal 24 Juli 1725 di London, Inggris. Ayahnya adalah seorang kapten kapal, sedangkan ibunya adalah seorang Kristen yang taat. Ibunya meninggal saat John Newton masih berusia 7 tahun. Kemudian ia dibesarkan oleh ayahnya. Lalu ia diajak ayahnya dalam berbagai perjalanan laut. Kehidupan di laut membawanya jauh dari ajaran Kristen yang ia dapatkan dari ibunya. Di usia muda, John Newton bekerja di kapal dan akhirnya terlibat dalam perdagangan budak, suatu pekerjaan yang kejam dan tidak manusiawi. Pada suatu kesempatan, ia menjadi kapten kapal yang membawa para budak dari Afrika dan menjualnya ke Amerika. Pada tanggal 10 Maret 1748, ketika kapalnya sedang berada di Samudra Atlantik, tiba-tiba badai dahsyat menghantam kapalnya. John Newton berada dalam situasi antara hidup dan mati. Dalam keputusasaannya, ia berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolongnya. Ini adalah pertama kalinya ia berdoa dengan kesungguhan hati agar Tuhan menolong hidupnya. Secara ajaib, tiba-tiba badai mereda, dan ini menjadi titik awal pertobatan dalam hidupnya. Sejak itu, John Newton mulai meninggalkan dosa-dosanya. Ia mulai kembali membaca Alkitab serta merenungkan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Beberapa tahun kemudian, John Newton benar-benar meninggalkan perdagangan budak. Kemudian ia menjalani hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Pada tahun 1764, ia ditabiskan menjadi pendeta di gereja Anglikan dan mulai melayani di Olney, sebuah kota kecil di Inggris. Di sana ia menulis banyak himne bersama penyair William Cowper. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah Amazing Grace. Lagu ini merupakan simbol pertobatan, pengampunan, dan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Pada akhir hidupnya, John Newton menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam gerakan penghapusan perbudakan di Inggris. Nah, adik-adik, kisah hidup John Newton adalah suatu kesaksian mengenai kasih karunia Allah yang mampu mengubah hidup siapapun juga. Ia mengatakan bahwa ia orang yang paling berdosa, namun tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Pertobatan yang sejati melibatkan perubahan hati dan tindakan yang nyata. Dan keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Ini seperti firman Tuhan dari surat Efesus 2 ayat 8 yang berbunyi, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Adik-adik, untuk menutup renungan lilin kecil ini, kakak akan menyanyikan lagu Amazing Grace untuk kalian. Setelah itu, kita berdoa ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib, untuk pengampunan dosa-dosa kami. Ajar kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.